Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arbiana Putri. Saya adalah dosen tetap STKIP Kusuma Negara, Jakarta, pada program studi PPKN. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah Pendidikan Kelestarian Lingkungan Hidup atau PKLH. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu PKLH, yang mencakup Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pilihan dengan bobot 2 SKS dan dengan waktu 100 menit dalam setiap kali pertemuan. Di dalam mata kuliah ini mengkaji tentang pengertian dan ruang lingkup PKLH, pengelolaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, masalah lingkungan, konservasi, kesehatan lingkungan, paradigma dan etika lingkungan hidup. Adapun capaian pembelajaran lulusan terbagi dalam 4 aspek. Yang pertama, sikap. Yang kedua, keterampilan umum. Yang ketiga, pengetahuan. Dan yang terakhir adalah keterampilan khusus atau kemampuan kerja. Pada aspek sikap, yang ingin dicapai adalah dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Sedangkan pada aspek keterampilan umum yang ingin dicapai adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan juga data. Sedangkan pada aspek pengetahuan, capaian yang ingin dicapai adalah memiliki kemampuan yang memadai tentang pengembangan kepribadian dan etika berkomunikasi dan juga etika berperilaku dalam lingkungan akademis serta sosial kemasyarakatan. Sedangkan pada aspek keterampilan khusus yang ingin dicapai adalah mampu menerapkan pengetahuan yang memadai tentang pengembangan kepribadian dan etika berkomunikasi serta berperilaku dalam lingkungan akademis dan juga sosial kemasyarakatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah antara lain yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian ruang lingkup serta tujuan dari PKLH. Yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasikan jenis-jenis sumber daya alam, baik itu buatan dan manusia, serta mampu menentukan dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bijaksana. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang keanekaragaman hayati, kekayaan jenis hayati, dan juga nilai keanekaragaman hayati. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis tentang permasalahan lingkungan, jenis masalah lingkungan secara global, lokal, maupun nasional, serta kerusakan lingkungan dan solusinya. Dan yang kelima, mahasiswa mampu memahami tentang pengertian konservasi dan juga konsep konservasi. Capaian keenam, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis faktor kesehatan lingkungan. Dan capaian ketujuh, diharapkan mahasiswa mampu memahami ruang lingkup etika lingkungan, prinsip etika lingkungan, dan juga menerapkan prinsip-prinsip etika lingkungan di dalam kehidupan sehari-hari. Materi pada mata kuliah PKLH
terdiri dari 7 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian, ruang lingkup, dan tujuan PKLH. Pokok bahasan kedua, pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, keanekaragaman hayati. Yang keempat, masalah lingkungan. Yang kelima, konservasi. Yang keenam, kesehatan lingkungan. Dan yang ketujuh adalah paradigma dan etika lingkungan. Sistem pembelajaran yang digunakan di dalam mata kuliah ini salah satunya melalui perkuliahan daring yang memanfaatkan beberapa platform seperti Google Meet, Zoom, ataupun juga aplikasi Edlink yang diberikan sebagai fasilitas dari kampus. Kemudian juga kami menggunakan Google Classroom yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah diskusi baik dalam saat perkuliahan maupun juga di luar perkuliahan. Sedangkan mengenai interaksi saya dengan mahasiswa akan saya tunjukkan dalam cuplikan video perkuliahan daring kami berikut ini. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Oke. Seperti pesan ibu teman-teman, ingat pesan ibu, ingat 3M. Oke. Kita langsung akan bahas tentang keanekaragaman hayati. Nah, nanti di akhir perkuliahan saya akan memberikan kuis ke teman-teman. Tadi saya lagi coba bikin kuis online. Nanti teman-teman akan saya berikan linknya. Silakan teman-teman nanti bisa mengerjakan, dicoba aja. Nanti akan saya berikan panduan cara pengerjaannya gitu ya. Nah, kita akan ngomong tentang keanekaragaman hayati. Jadi teman-teman bisa lihat di layar ya, keanekaragaman hayati atau bahasa kerennya itu biodiversity. Itu merupakan suatu keanekaragaman atau multikultural dari gen, jenis, dan spesies serta ekosistem yang ada di Indonesia. Dan itu merupakan harta yang paling berharga bagi suatu negara termasuk Indonesia. Dan Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang paling tinggi. Itu kenapa Indonesia kadang disebut sebagai dengan mega biodiversity gitu ya, saking banyaknya keanekaragaman kita. Di sini teman-teman, keanekaragaman hayati itu tadi sudah saya bilang ada tingkatannya, mulai dari tingkatan paling rendah atau dari organisme tingkat 1 gitu sampai dengan tingkat yang paling kompleks, yaitu ekosistem. Teman-teman tahu ya kalau ekosistem itu nggak cuma ada 1-2 makhluk hidup, tapi juga sebuah rangkaian kehidupan atau siklus kehidupan. Nah, di sini keanekaragaman hayatinya tuh mulai dari tingkat gen sampai dengan tingkat ekosistem. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dulu dari yang paling rendah gitu ya, tingkat gen ataupun juga tingkat kromosom gitu, karena memang gen akan berkaitan dengan kromosom. Di sini teman-teman bisa baca juga sedikit mengenai tingkat gen. Jadi, karena gen itu membawa ciri khas atau sifat yang diturunkan dari induknya, maka keanekaragaman terjadi di sana ketika gen yang satu dengan gen yang lainnya melakukan persilangan seperti itu, ataupun juga mutasi. Nah, di sini keanekaragaman tingkat hayati akan melahirkan berbagai macam jenis hewan ataupun tumbuhan ataupun makhluk hidup yang ada di sana. Nah, di sini teman-teman bisa baca
Semua makhluk hidup dalam satu spesies itu pasti memiliki perangkat dasar atau penyusun gen yang memang sudah bawaan dari induknya. Sehingga perkawinan antar dua makhluk hidup yang sejenis itu bisa membawa gen-gen dari induknya. Kemudian juga keanekaragaman yang terjadi secara alami adalah akibat dari adaptasi atau penyesuaian diri sebagai individu dengan lingkungannya. Nah, faktor lingkungan yang ikut mempengaruhi sifat makhluk hidupnya itu yang terlihat itu dinamakan dengan fenotip, yang kelihatan fisiknya. Kemudian kalau membawa faktor genetik itu biasanya disebut dengan genotip. Nah, kemudian di sini contoh keanekaragaman sebagainya. Kemudian selanjutnya contoh yang paling sering teman-teman ketemu juga jeruk. Ternyata mereka berbeda di tingkat gen gitu. Seperti itu. Nah, ini juga menarik. Ini lebih ke masih dalam hal fisik gitu ya yang dilihat. Nah, di sini untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat jenis pada tumbuhan ataupun hewan, teman-teman yang paling gampang adalah melihat ciri fisiknya, sama seperti sebelumnya ya. Ya, di sini yang dikatakan sebagai ekosistem tadi ada komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, komponen biotik itu teman-teman udah hafal mungkin ya, dari tingkat produsen sampai dengan dekomposer. Jadi konsumen pertama gitu, produsen, konsumen pertama hingga dekomposer. Nah, abiotiknya segala bentuk atau komponen lingkungan yang ada di ekosistem itu, termasuk udara, air, tanah, cahaya matahari, suhu, iklim, cuaca, curah hujan. Nah, itu merupakan komponen dari suatu ekosistem. Itu kenapa ada keanekaragaman karena di wilayah tiap negara pun kita berbeda. Misalnya di Eropa, kita di sana mengenal 4 musim gitu ya. 4 musim berbeda dengan jangka waktu yang berbeda pula. Tapi kita bergeser ke mana ya? Jepang masih 4 musim, kemudian kita bergeser ke Australia mungkin. Australia beberapa hanya ada 2 musim sama seperti kita. Kemudian kita bergeser ke Indonesia. Nah, ketika di Indonesia ternyata ada 36 musim, teman-teman. Jadi ada musim hujan, musim kemarau, musim duren, musim layangan, musim rambutan, kemudian musim pemilu, musim kampanye, dan sebagainya. Itu merupakan biasanya iklim ataupun musim itu mempengaruhi ekosistem tadi. Nah, kita akan bahas di sini yang namanya rangkaian ekosistem kira-kira seperti ini. Jadi di sini produsennya atau produsernya adalah pohon yang menghasilkan nutrisi, oksigen, kemudian juga kadang buah gitu untuk dikonsumsi hewan yang lain. Kemudian juga ada yang namanya konsumen tingkat 1. Biasanya hewan-hewan karnivor gitu, termasuk manusia gitu ya. Jadi semuanya makan. Kemudian juga ada dekomposer atau teman-teman biasa menyebutnya pengurai gitu ya, bakteri pengurai kalau dulu masih SMP. Nah, serangkaian ini, gambar ini di satu siklus ini merupakan satu ekosistem. Dia punya udara, dia punya lingkup, dia punya kesamaan iklim, dia punya kesamaan suhu pada waktu tertentu yang akan menghasilkan keanekaragaman. Nah, di sini contoh keanekaragaman ekosistem, teman-teman, yang benar-benar kelihatan gitu ya, bentuknya ataupun wujudnya yang bisa teman-teman lihat mungkin. Contohnya di gurun, ekosistem gurun. Mungkin di Indonesia ada gurun tapi tidak ada ekosistemnya gitu ya, hanya gurun pasir aja. Tapi di beberapa wilayah lain, di negara lain memang ada ekosistem gurun dengan komponen alamnya. Biasanya tanamannya itu tanaman yang tahan air gitu ya, seperti kaktus. Kemudian juga hewan-hewannya hewan yang sama tahan air seperti ular derik gitu, unta, kemudian juga berbagai macam serangga biasanya yang hidup di ekosistem gurun. Kemudian kita mengenal ekosistem air laut misalnya. Jadi segala macam kehidupan yang ada di laut. Beda lagi ketika airnya tawar, makanya kita mengenal dengan ekosistem air tawar. Hewannya berbeda,
kemudian juga tumbuhannya yang hidup berbeda, kemudian juga kandungan, airnya pun juga mengandung nitrogen ataupun nitrat ataupun nutrisi yang berbeda. Ketika kita berada di ekosistem air laut, biasanya hewan-hewan yang kita temui adalah hewan-hewan air laut yang tahan dengan salinitas tinggi atau kadar garam tinggi. Tapi ketika hewan air laut tersebut kita taruh di air tawar gitu ya, atau di ekosistem air tawar, tidak menutup kemungkinan akan mati. Kenapa? Karena mereka tidak disesuaikan dengan, tubuh mereka, fungsi tubuh mereka. Kecuali mereka melakukan adaptasi tingkat tinggi yang akhirnya akan melahirkan jenis hewan-hewan baru yang bisa hidup di laut juga ataupun bisa hidup di tawar juga. Itu tidak menutup kemungkinan. Kemudian juga kita mengenal yang paling banyak ekosistem hutan. Hutan pun macam-macam teman-teman, nggak cuma hutan hutan aja, ada hutan hujan tropis, kemudian juga ada hutan mangrove, macam-macam. Itu juga bisa membentuk suatu ekosistem dengan komponen alamnya yang ada di dalamnya. Nah, kesemua ini merupakan contoh keanekaragaman teman-teman. Jadi kalau misalnya Abang Li jalan-jalan ke mana ya, yang ada gurunnya di mana sih? Di Mesir misalnya ya. Nah, Bang Li nanti akan ketemu dengan hewan-hewan yang, jarang ditemui di Indonesia, seperti unta ataupun seperti apa tadi, ular derik dan sebagainya. Tapi beda cerita, Abang Li akan cerita, "Oh, di sana saya akan ketemu dengan ini. Keadaan udaranya di sana panas," misalnya. Kemudian, untuk mendapatkan sumber air agak sulit, tapi di sana masih banyak hewan ataupun tumbuhan yang hidup karena mereka punya fungsi menyimpan ataupun cadangan air di dalam tubuhnya. Abang Li akan cerita seperti itu. Beda cerita kalau Suster Monica yang lagi diving ke Bunaken gitu ya, di sana ketemu dengan ekosistem air laut. Suster Monica akan cerita berbeda lagi. Oh, kalau saya beda, ketika di Bunaken saya diving, saya ketemu dengan ikan Nemo misalnya, ikan, badut, clownfish gitu ya, ikan Nemo. Kemudian juga saya ketemu dengan keluarga penyu dan sebagainya. Nah, jenis hewan yang dijelaskan Abang Li dengan jenis hewan yang dijelaskan Suster Monica saja sudah berbeda. Itu kenapa keanekaragaman hayati tingkat ekosistem itu yang paling, yang paling banyak ditemukan di dunia gitu ya. Beda cerita lagi ketika nanti siapa, Bunda Murni main-main ke hutan hujan tropis di Kalimantan gitu, ataupun jalan-jalan ke ekosistem air tawar yang ada di air tawar ataupun air payau yang ada di Semarang, itu nanti akan ceritanya berbeda dengan komponen ekosistem masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian juga ini tadi kalau kita menyebutnya ekosistem alami gitu ya. Memang ada di alam, memang langsung tumbuh di alam. Ada juga teman-teman yang ekosistemnya buatan, yang buat manusia, yang sengaja dibuat untuk membentuk satu ekosistem. Contohnya yang paling gampang adalah akuarium. Teman-teman kalau di rumah punya akuarium gitu kan maunya cantik gitu ya, maunya ikannya tetap hidup, maunya ikannya kalau bisa bertambah dengan hewan-hewan yang mau teman-teman, pelihara gitu. Nah, teman-teman akan melakukan suatu rekayasa ekosistem yang dibuat oleh teman-teman sendiri. Misalnya membeli sebuah akuarium gitu diisi dengan air tawar, otomatis yang akan tinggal di sana adalah hewan-hewan air tawar seperti ikan hias dan sebagainya. Kemudian teman-teman akan menambahkan pasir, menambahkan koral, ataupun menambahkan, tanaman-tanaman yang mungkin hidup di sana, dan akhirnya membentuk satu ekosistem akuarium. Nah, itu contoh ekosistem buatan, yang memang dibuat sengaja oleh manusia untuk kebutuhan tertentu. Sama juga dengan persawahan, perkebunan, ladang, itu semua merupakan ekosistem buatan. Karena contohnya misalnya yang paling gampang perkebunan teh gitu ya. Teman-teman kalau pernah ke kebun teh, sejauh mata memandang yang teman-teman lihat adalah pucuk daun teh. Nah, itu merupakan satu, contoh ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia. Jadi manusia memutuskan, "Oh, daerah Puncak misalnya, Puncak akan saya buat sebagai kebun teh terbesar di Indonesia." Otomatis daerah itu akan teman-teman rubah sesuai dengan kebutuhan dari tanaman teh itu sendiri, yang membutuhkan suhu udara, yang rendah gitu, yang tidak terlalu panas, kemudian membutuhkan cukup air, kemudian juga membutuhkan iklim yang teduh gitu, cenderung teduh. Nah, seperti itu. Jadi
tanah yang tadinya kosong dibuat sedemikian rupa agar tumbuhan teh tersebut bisa tumbuh di sana. Nah, itu contoh ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia yang juga merupakan suatu ekosistem. Komponennya apa aja, Bu? Tergantung yang teman-teman buat. Kalau tadi di akuarium, air tawar, otomatis komponennya adalah hewan-hewan air tawar, tumbuhan air tawar, kemudian juga batu-batu yang bisa digunakan di air tawar dan sebagainya. Kemudian juga ada sawah. Sawah itu juga contoh ekosistem buatan. Jadi membuka sawah, membuka ladang itu juga merupakan ekosistem buatan. Jadi jelas ya bedanya sama yang ekosistem alami. Kalau ekosistem alami benar-benar sudah tumbuh dari alam. Benar-benar diberikan oleh Tuhan gitu ya, diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa dengan ciri khas ataupun dengan sifat-sifat yang mereka miliki. Biasanya memiliki kesamaan, berada di lingkup ruang yang sama, kemudian juga udaranya sama, iklimnya sama, seperti itu. Nah, di sini teman-teman ini merupakan fakta sedikit gitu ya tentang kekayaan jenis hayati di Indonesia. Jadi kalau keanekaragaman hayati itu teman-teman nanti akan sering dengar dengan singkatan KEHATI, keanekaragaman hayati itu kependekan dari keanekaragaman hayati. Di Indonesia ini data tahun 2017 gitu. Sekitar 750.000 spesies ikan dan moluska di dunia itu ada di Indonesia. Kemudian juga 30% serangga dan reptilia dunia itu ada di Indonesia. Kemudian juga 25% jenis fungi-fungian itu ada di Indonesia. Fungi itu jamur ya, teman-teman. Kemudian yang lebih heboh lagi adalah 17% dari seluruh jumlah spesies di dunia itu ada di satu negara yang namanya Indonesia. Itu kenapa Indonesia disebut sebagai mega biodiversity, negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi gitu ya. Nggak hanya beragam, tapi juga jumlahnya luar biasa banyak. Dan kalau teman-teman masih ingat, saya pernah cerita tentang hutan hujan tropis, yang satu-satunya ada di dunia, ya di Indonesia. Hutan hujan tropis terluas, dan hanya ada satu di dunia, yaitu Indonesia. Dan juga termasuk paru-paru dunia gitu. Nah, ini sekilas tentang keanekaragaman hayati, teman-teman. Kalau teman-teman tadi bisa lihat gitu. Jadi kita belajar mulai dari tingkat gen, kemudian berlanjut ke tingkat jenis, kemudian yang terakhir adalah tingkatan ekosistem. Jadi gen-gen tadi bergabung akhirnya menjadi satu jenis, jenis-jenis tadi bergabung akhirnya membentuk satu ekosistem. Dan ekosistem tadi nggak hanya berdiri ataupun muncul secara alami, tapi juga muncul bisa dari hasil tangan manusia atau ekosistem buatan. Nah, ini contohnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Sampai dengan keanekaragaman hayati ekosistem? Ada? Atau ada yang mau di-sharingkan? Ada? Ekosistem? Pas? Atau sudah menyerah dan sudah lelah dengan semua ini? Sudah menyerah. Nggak ada? Oke, Nggak ada, Bu. teman-teman bisa lihat di chatnya ya. Saya kirim satu link. Udah ya. Itu contoh keanekaragaman tingkat gen sampai dengan tingkat spesies yang mungkin teman-teman sudah sering ketemu gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Sampai di sini, sampai dengan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nanti materi akan saya kirim via WhatsApp group. Teman-teman standby di WhatsApp group. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas atau sudah cukup bingung? Atau sudah menyerah? Sudah menyerah, Ibu. Oh iya, sudah menyerah ya, Bang. Oke, baik. Sudah lapar ya, Bang? Sudah, Bang. Oke, mari kita bersantap siang bersama ya. Ayo teman-teman. Ya, Ibu. Bu Murni yang terakhir. Mau menghidupkan kameranya. Bu Murni udah dari tadi. Foto bersama untuk bukti perkuliahan hari ini. Belum mandi, Bu. Nggak apa-apa kalau nggak mau mandi lagi. di-share. Nggak mau dibuka
kameranya. Saya akan ambil ya buat bukti perkuliahan. Bentar, sabar. Oke, yang mau on silakan disiapkan senyumnya yang paling cerah, wajahnya yang paling ganteng dan cantik. Yang mau sanggulan dulu, yang mau make up, touch up, mau alis, mau pakai web. Saya tungguin. Udah ya, siap ya? Saya minta wajahnya paling cantik hari ini, wajahnya paling ganteng. 3, 2, 1, ayo. Mbak Nui, ayo hadap kamera. Oke. 3, 2, 1. Oke, saya copy dulu sebentar. Bunda belum. Makanya Oke, take kedua. Aduh, Bunda Siap, udah take dandan kedua. cantik ini. Take kedua, siap. Bunda udah siap belum, Bunda? Mana sih Bunda kelihatan nggak? Kelihatan. Bunda jelek ya? Ayo senyum teman-teman. 1, 2, 3. Awak salam ya? Terserah. Oke. Mau gaya bebas? Udah lomba nggak? Oke. Sudah Bunda standby. Nah, satu lagi deh yang baru buka kameranya. Oke. Gambarnya doang buat Siap bukti. ya. Oke, Mbak Ayu udah cantik, Mbak Ayu. On cam 1, 2, 3. Oke, selesai teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Bu. Sudah bergabung minggu ini. Semoga weekend-nya menyenangkan. Semoga teman-teman selalu dalam di perkuliahan hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas materinya. Saya Tetap pengen sehat ya. jawab. Ya, Pilihannya udah ada tapi diklik-klik nggak mau. Nanti dicoba lagi, Bu. Nanti dicoba lagi. Oke, ya. Makasih ya Bu ini kok Argi. nggak akan saya matiin kok. Oke, Oke, ya, bye-bye. ya. Have a nice weekend, everybody. Terima kasih, Bu. Demikian penjelasan mengenai bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.